sukacita, damai sejahtera ya. Udah pada mandi belum? Kayaknya udah ya Kak ya. Pasti udah dong ya, kalau mau ibadah tuh pastinya harus harum, bajunya harus cantik ya Kak ya, ganteng. Terus udah pastinya udah sarapan ya Kak, udah minum susu supaya ada tenaga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, kita mau nyanyi, kita mau nyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menuntun kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan yang mengurapi adik-adik kami. Walaupun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap ada di hati adik-adik kami masing-masing. Dan adik-adik kami boleh memiliki hati yang sukacita, damai sejahtera untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, siapkan hati kami pada hari ini untuk boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Ayo kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita itu bersukaria dan bersukacita. Oke kan? Yuk mulai, 1, 2, 3. Adik-adiknya dengan semangat yang luar biasa boleh memuji hari ini. Kita mau angkat lagi satu pujian. Kita nyanyi apa ya Kak? Kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Yuk kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih kita. Oke? Oke, ayo Kak. Sampai terbenamnya ruang
duduk lagi. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau penyembahan dulu kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa itu sungguh baik sama kita. Kita boleh ada saat ini karena begitu besar kebaikan Bapa kepada kita, kepada kakak, kepada adik, dan kepada mama papa dan semua yang mengasihi. Oke? Yuk kita mau katakan dengan sepenuh hati, dengan sikap doa, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh baik pada kita. Ayo, tim, kita siapkan hati kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa kunci, kita katakan lagi, Bapa Engkau baik.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pujian, nyanyian sudah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ada di mana? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Ada di Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kakak punya tugas nih buat adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan ini dari ayat 18 sampai 25 di rumah ya. Setelah kakak bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik juga bisa melihatnya di Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak sih kejadiannya tuh bagaimana? Permulaannya tuh gimana sih? Nah, waktu itu malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, dia itu datang loh kepada Maria. Nah, Maria saat itu tinggal di Nazaret tuh. Jadi, malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengatakan bahwa, "Hei Maria, kamu itu akan ditugaskan loh untuk menjadi seorang ibu dari seorang bayi. Nah, bayi itu akan harus kamu namai Yesus." Maria itu kaget. Coba adik-adik, pernah nggak adik-adik dipanggil untuk melakukan suatu tugas yang adik-adik nggak pernah dikasih tahu sebelumnya? Tugasnya harus apa? Nah, sama seperti Maria, dia juga kaget, terkejut ketika harus melakukan suatu tugas luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Tapi adik-adik tahu nggak responnya atau reaksinya Maria waktu ditugaskan itu oleh malaikat Gabriel? Responnya marah-marah? Apa responnya ngamuk-ngamuk? Enggak ya adik-adik. Responnya Maria, dia ikut sama perintah Tuhan. Dan dia bilang lakukan apa yang terbaik buat kehidupan kita semua loh. Maria memilih hal yang sangat luar biasa. Dia mengorbankan kehidupannya untuk melakukan tugasnya, yaitu melahirkan seorang bayi yang akan menjadi penyelamat dunia. Nah, adik-adik, apalagi ya yang harus dihadapi oleh Maria? Ternyata juga tidak mudah loh adik-adik. Maria setelah diberitahukan oleh malaikat Gabriel akan ditugaskan untuk melahirkan nanti seorang bayi, dia juga bingung karena Maria itu belum menikah. Jadi dia harus bercerita deh sama Bapak Yusuf tunangannya saat itu. Dia menceritakan apa yang dia dapat dari pesan yang dia dapat dari malaikat Gabriel. Nah, adik-adik, apalagi nih yang harus dilihat oleh Maria ketika dia bercerita kepada Yusuf? Yusuf juga kaget. Wah, Yusuf sangat kaget. Dan apa yang dilakukan ya? Dia akhirnya waktu dia tertidur, adik-adik, dia tuh sudah berpikir, aduh, aku tuh gak enak nih. Masa Maria nanti harus melaksanakan tugas sebesar ini? Bagaimana ya? Apakah aku harus tinggalkan saja Marianya gitu? Terus apa yang dilakukan adik-adik? Tuhan tahu isi hatinya Yusuf. Jadi Tuhan memberikan pesan kepada Bapak Yusuf melalui mimpi untuk selalu mendukung Maria sampai bayinya itu dilahirkan untuk menyelamatkan manusia. Bapak Yusuf setelah menerima pesan dalam mimpinya yang disampaikan oleh malaikat, dia pun semangat untuk mendukung Maria dan dia pun mau membantu Maria menjadi ayah dari bayi Yesus. Nah, adik-adik, hebat ya responnya Bapak Yusuf, juga nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk ketika diberikan tugas yang luar biasa. Justru dia mau mendukung Ibu Maria untuk menjadi ibu dan bapak dari bayi Yesus. Nah, adik-adik, tugas mereka itu juga sangat berat karena saat itu ada terjadi proses untuk pendataan penduduk sehingga mereka harus pergi jauh dalam kondisi Ibu Maria sedang hamil besar. Adik-adik, mereka pun nggak naik mobil, saat itu kan nggak ada mobil, tapi mereka harus naik kuda berjalan kaki cukup jauh.
sampai tiba saatnya Maria harus melahirkan, dan juga melahirkannya bukan di rumah sakit adik-adik. Di saat itu belum ada rumah sakit. Saat itu karena situasi orang semua pada berdatangan untuk mendata nama-nama penduduknya, jadi satu kota yang tempat mereka akan pergi itu penuh. Nah, disitulah mereka nggak kehabisan kamar, sehingga mereka harus disediakan tempat berupa kandang domba yang tempatnya nggak ada tempat tidur yang layak, dan bayi Yesus pun hanya ditaruh di atas lampin, dibungkus kain di atas lampin adik-adik. Tapi memang tugasnya Maria dan Yusuf itu luar biasa. Mereka melakukannya dengan senang hati, bahkan di kandang domba pun mereka tetap menerimanya. Bayi Yesus dilahirkan dalam keadaan sehat, dan adik-adik, ketika seorang raja dilahirkan pasti banyak yang menyambut. Nah, tahu nggak adik-adik yang menyambut siapa? Ada 3 orang majus, orang yang sangat pintar, orang kepercayaan raja. Mereka tahu bahwa ada seorang bayi yang akan menjadi pemimpin yang besar yang dilahirkan. Dan malaikat Tuhan pun berpesan kepada mereka untuk mereka mendatangi bayi itu, dan mereka harus tidak boleh cerita ke raja, nanti bisa jadi masalah. Dan tahu nggak adik-adik, kehebatannya lagi, orang majus itu mendapat tanda dari bintang untuk membantu mereka mengarahkan kemana ya kandang domba itu. Mereka harus ketemu bayi itu. Adik-adik, luar biasa ya, ketika rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, banyak sekali loh hal-hal yang Tuhan gunakan untuk menyambut bayi. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Ketika Tuhan punya rencana buat kehidupan kita semua, pasti Tuhan menyiapkan jalannya. Walaupun mungkin tidak mudah ya, seperti yang dihadapi oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Tidak mudah loh kehidupan mereka itu, harus melahirkan di kandang domba. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang Majus pun datang membawa hadiah emas, kemenyan, dan mur buat mereka. Dan mereka pun menyembah Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa ini adalah seorang yang dikirimkan Allah untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, luar biasa ya kelahiran Tuhan Yesus itu. Jadi adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita sudah banyak melakukan dosa, dan hanya ada satu sosok yang bisa menyelamatkan kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus lahir ke bumi ini, ke dunia ini, untuk menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan teman-teman kita, menyelamatkan saudara kita. Nah adik-adik, kabarkanlah, ceritakan kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk semua orang, menyelamatkan kita semua. Begitu prosesnya kelahiran Tuhan Yesus, dan tugas yang Tuhan Yesus emban, yang Tuhan Yesus pikul untuk menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, kakak punya tugas lagi nih buat adik-adik. Nah, tapi tugas ini adalah untuk adik-adik sampaikan kepada teman-teman adik-adik ya. Jadi adik-adik buka dari Yesaya 9 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah adik-adik mempunyai tugas untuk menceritakan kepada teman-teman adik-adik, semua orang yang adik-adik ketahui, bahwa seorang raja, penasehat ajaib, pemimpin yang luar biasa itu dalam kehidupan kita ada loh di sini, namanya Tuhan Yesus. Ya, sehingga tugas Tuhan Yesus untuk menyampaikan untuk semua orang ada bersama kita juga, untuk kita sampaikan kepada semua orang. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini, dan biarlah kelahiran Tuhan Yesus membuat kita sukacita ya, dan membuat juga semua orang yang belum mengenal Yesus bersukacita juga.
Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini. Engkau mau Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan kami semua. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu juga bertugas untuk menceritakan kabar kebaikan ini kepada semua orang. Sehingga semua orang boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus, nasihat yang ajaib, pemimpin kehidupan kami yang membawa kehidupan kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sampai jumpa di ibadah Joy Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Joy Kids yang berulang tahun di minggu ini.